Halo, selamat pagi. Udah ya? Oke, udah bisa dengar suaranya. Apakah sudah bisa dengar suaranya? Oke ya, oke, sip. Maaf ya, barusan menunggu sebentar aja. Selamat pagi Sobat Masak Online, terima kasih sudah hadir kembali di YouTube channel Masak Online. Hari ini kita sama-sama mau belajar gimana caranya membuat fish chips. Biasanya kalau ajak anak-anak itu ke mall atau ke resto, anak-anak suka banget ya menu fish chips ini, termasuk anak saya juga. Jadi kali ini kita mau bikin gimana bikin fish chips sendiri, goreng kentang sendiri, sampai kita bikin sausnya, dan sampai nanti kita mau bikin juga onion ring. Nah, anak-anak juga suka ya onion ring, jadi menghemat uang belanjaan juga, nggak perlu harus ke resto-resto juga, karena sekarang juga kan kita harus jaga kesehatan, meminimalisir jalan-jalan, meminimalisir kumpul-kumpul atau makan-makan di restoran ya. Oke, bahan-bahan yang diperlukan kita sekarang mau bikin pertama ini dulu ya, potato wedges dulu, karena kita mau rebus dulu, jadi kita siapkan dulu. Bisa pakai kentang apa aja. Ini saya pakai kentang dieng, kentang yang besar. Nanti resep detailnya, resep untuk gramasi tepatnya akan dikirim ke masing-masing pesertanya ya. Jadi nanti semuanya dapat resep detailnya. Kenapa? Karena dari Masak Online sendiri semua resepnya itu digramasi. Jadi kalau buat sobat Masak Online yang udah beberapa kali ikut kelas di Masak Online akan mengetahui kenapa di Masak Online itu semua kelasnya itu digramasi untuk menghasilkan hasil dari masakannya atau apapun, baking ataupun cooking itu yang tepat. Jadi sekarang dibuat, besok dibuat, atau kapanpun dibuat, terutama untuk orang-orang yang berniat untuk usaha, itu harus memperhatikan konsistensi dari makanannya. Oke ya, jadi semuanya digramasi, saya tidak pakai sendok ukur supaya apa yang saya buat di sini sama enaknya dengan sobat Masak Online nanti buat di rumah. Kita siapkan dulu kentangnya. Ini mana? Lupa tadi, belum. Kita didihkan air. Ini saya hanya buat untuk satu porsi ya. Jadi nanti kalau sobat Masak Online mau bikinnya lebih dari satu porsi, tinggal nanti disesuaikan aja. Seumpamanya di rumah anggota keluarganya ada 4, ya kita bisa menggunakan 4 buah kentang. Kalau ini saya hanya praktekkan 1 aja. Karena kalau semuanya nanti, kalau saya bikinnya 1 kilo kentang, nanti kelamaan, yang lainnya nggak kebikin. Oke, nih kentangnya sudah dikupas. Ini saya gunakan kentang dieng, tapi kalau nggak ada kentang dieng bisa kentang apa saja ya. Pisau mana? Pisau. Oke, setelah cuci, perhatikan cara potongnya ya. Ini bagi 2 dulu. Bagi 2, kemudian bagi 2 lagi. Nah, di sini ketebalannya sesuai yang mau, tapi jangan terlalu tebal. Jadi kita harus potongnya jangan terlalu tebal, cukup 1 bagian ini bisa dibagi 3, jadi bisa jadi 6 ya. Nih, kalau nanti agak besar, ini bisa jadi 4. Nah, kalau sudah cukup. Kemudian sambil kita memotong kentangnya ini, saya udah didihkan air. Jadi ini mau direbus terlebih dahulu. Kenapa harus direbus terlebih dahulu? Supaya nanti proses menggorengnya tidak terlalu lama. Oke ya, kelihatan ya. Nah, kita mau didihkan air. Sambil menunggu air dididihkan, saya mau siapkan membuat onion ring. Kalau ada, ini saya gunakan bombaynya, ini nggak terlalu besar.
Tapi kalau nanti sobat masak online mau bikin onion ring yang lebih besar, ini bombaynya pilih yang besar. Ini nggak terlalu besar karena apa? Karena tadi di pasarnya juga nggak ada yang besar. Jadi kita potong dulu bagian ujungnya. Kita kupas. Ini sambil saya tunggu didihkan air ya, soalnya airnya belum mendidih. Oh ya, kalau sobat masak online ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sedang kita buat, itu bisa di chat ya? Bisa di chat ya pertanyaannya. Kenapa? Subscribe dulu baru buka chat. Oh iya, untuk awalannya ya, untuk yang baru pertama kali ini datang di YouTube channelnya Masak Online, subscribe dulu. Oke, subscribe-nya siapa yang belum subscribe? Soalnya banyak sekali nanti video-video dari Masak Online yang sebisa mungkin bisa memberi bantuan ataupun menambah cara memasak kita ataupun menambah wawasan kita ya. Jadi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Ini siapa aja nih yang belum? Yang udah boleh nanti kalau ada pertanyaan, boleh ya bertanya ya. Nah ini dari bombaynya ini kita mau potong-potong. Ketebalannya sesuai yang kita mau kelihatan ya. Nah, kita potong. Nih, kita potong lagi. Oke. Nah, kemudian kita lepaskan. Lepasin. Nanti kita mau bikin yang tebal-tebal nih. Kadang-kadang kalau kita ada yang bombay lebih besar lingkarannya, nah ini kita bisa juga. Ini disesuaikan dengan bombaynya yang kita punya. Nah, bagian bombay yang kecil-kecil ini ya, ini bisa nanti kita pakai untuk bikin tartar sausnya. Jadi dimanfaatkan juga. Ujung dari bombay-bombaynya itu bisa kita manfaatkan untuk buat tartar sausnya. Jadi nggak kebuang ya, bisa kepakai semua. Harus menggunakan prinsip semua bisa dipakai. Jangan sampai ada yang kebuang. Prinsip ibu-ibu. Harus kita pakai. Oke, saya siapin segini aja dulu. Oh ya, airnya sudah mendidih ya, Mas Ahmad, airnya sudah mendidih. Airnya sudah mendidih, kita mau rebus, nanti 4 menit. Oke, kelihatan ya? Masukkan, jangan terlalu penuh ya, supaya airnya dijaga supaya tetap mendidih. Seumpamanya ini terlalu banyak, berarti nanti kita 2 kali merebusnya ya. Jadi ini tadi saya kan hanya buat 1 ya, kelihatan ya. Oke, untuk merebusnya ini 4 menit ya, saya pasang timer 4 menit. Jadi di sini kalau memang pancinya yang saya pakai ini kecil, jangan direbus semuanya, jangan direbus sekaligus, sedikit-sedikit aja. Jadi kalau mau sekaligus merebusnya, pancinya besarin ya. Ini saya gunakan panci kecil, jadi 1 kentang aja, saya nggak masukin semua, nanti 2 kali merebus. Tunggu sebentar. Tisu ada nggak sih? Nggak ada. Oke ya, ini udah kentangnya sambil tunggu 4 menit. Nah, sekarang kita mau bikin sausnya dulu, boleh? Sausnya yang dipakai adalah ini mayones, kemudian bawang bombay. Kameranya di situ Mas Ahmad. Kelihatan ya? Kalau ada pertanyaan boleh ya, langsung sembari saya bikin, sembari bertanya. Oke, jadi ini mayones, bawang bombay, ini parsley fresh. Tapi kalau sobat masak online di rumah kebetulan lagi nggak punya, ini nggak apa-apa, nggak usah pakai. Karena kita beli harus 1 bonggol gitu, terus yang dipakai hanya sedikit. Tapi ini kebetulan saya punya, jadi saya pakai ya. Ini merica hitam. Kemudian garam, kemudian ini adalah pickle. Pickle ini acar yang ada dalam botol. Coba.
dipotong kecil-kecil. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini mereknya bisa apa aja. Ada yang botolnya lebih kecil lagi ada. Jadi nggak usah yang sebesar ini ya. Tapi kalau anak-anak sobat masak online ada yang suka makan ini karena untuk burger atau untuk makanan-makanan yang senang pakai acar gini bisa. Lama expired date-nya lama. Ini saya aja sampai 2024. Kemudian ini air lemon. Kita buat ya. Jadi tartar saus ini paling enak kan dimakan dingin. Jadi kita bikin duluan. Ini mayonesnya, masukkan. Boleh tanya apa aja. Yang belum subscribe, boleh sambil subscribe sambil nonton. Saya gunakan pickle di sini lumayan agak banyak karena supaya memberikan rasa yang fresh. Karena kan nanti kita ikannya sudah digoreng, onionnya digoreng, potato wedges digoreng. Jadi semuanya ini di balance dengan menggunakan tartar sauce ya. Jadi tadi udah mayones, pickle-nya, kemudian bombaynya. Nah, ini adalah fresh parsley. Kemudian merica hitam di sini. Kemudian garam. Dan satu lagi fresh lemon, air lemon ya. Air lemon supaya lebih segar. Kita aduk aja. Kelas-kelas di masak online ada banyak kelas. Jadi kalau sobat masak online ingin tahu kelas apa aja yang ada di masak online, itu bisa lihat di Tokopedia ataupun Shopee. Promo-promonya apa aja. Nah, di situ. Jadi kalau sobat masak online ada yang ingin ikut kelas masak online. Oke, sebentar. Ini udah bunyi timernya. Ini 4 menit. 4 menit udah ya, mau diangkat. Kebesaran. Yang hitam aja. Tempatnya mana? Ini mau diangkat ya. Tempatnya mana? Saya ini. Ini diangkat 4 menitnya. Kemudian yang keduanya nanti direbus lagi ya. Cuman saya nggak usah rebusin dulu. Nah, ini diangkat dulu. Ini yang sudah 4 menit. Oh, kelihatan nggak? Kelihatan? Oke, kita mau panasin minyak dulu. Udah dikurangin? Udah. Sini panas. Nih ya, tadi kita lanjutin dulu yang pickle-nya. Pickle mayones, yang ini udah kelihatan? Nah, ini tartar sausnya udah jadi. Nanti kita ini didinginkan dulu di chiller. Jadi paling enak dimakannya ini pada saat udah dingin. Oke ya. Ini onion ringnya udah jadi. Jadi dipotong maksudnya. Oke. Ini ada yang dari ibu-ibu yang, oh ya, Ibu Fumi ya, Ibu Fumi Sutanto yang udah sering ikut di kelas masak online. Kemudian Ibu siapa ini? Ibu Reni. Kalau pakai yogurt plain, apa tadi pertanyaannya? Kalau pakai yogurt plain bisa tidak untuk ganti mayones? Bisa aja, tapi bisa aja sih, karena ada orang yang memang nggak suka mayones ya. Tapi nanti mungkin karena yogurtnya itu udah ada agak asam ya. Itu tapi kalau memang orang suka makan yogurt berarti kan suka asam, nggak apa-apa, ikutin aja. Kalau memang suka, ikutin pickle-nya sebanyak ini juga bisa. Jadi yang nggak suka mayones bisa diganti sama yogurt plain, tapi memang mayones itu hanya perbedaannya itu rasanya agak sedikit lebih creamy aja ya. Pickle itu apa ya? Pickle itu, nih saya ulangi dulu ya. Pickle itu, ini apa, acar lah kalau bahasa Indonesianya ya. Ini acar biasanya nih beli di supermarket. Nah, ini yang gherkin ini gini nih. Jadi kayak timun yang sudah diacarkan, timun yang kecil-kecil. Jadi ini belinya di supermarket aja. Tapi nggak usah yang sebesar ini ya, ada yang lebih kecil lagi. Ini nanti saya masukin kulkas. Nah, sekarang kita mau
Ini sambil nunggu kentangnya dingin, kita mau ini ikannya ya, ikan dorinya. Kita mau goreng. Ini lurusin. Nah, ikan dori yang dipakai, ini ikan dori frozen, kelihatan kan? Nih, ini besar nih. Ada berbagai jenis ikan dori, jadi kalau yang dibeli, ini harus yang fresh. Jadi harus yang masih fresh, jangan yang warna ikannya itu udah pucat ataupun mungkin permukaan ikannya itu pada kering-kering. Nah, itu jangan ya. Jadi ini setelah dicairkan, ini asalnya ini beku, ini beli di supermarket, setelah dicairkan kita mau keringkan. Jadi jangan menggunakan dori masih basah, karena nanti kita mau pada saat kita menggoreng ikannya itu nanti crispy tepungnya seperti yang kita biasa makan di restoran itu ya, tapi dalamnya itu lembut. Jadi kita bisa keringkan. Kalau nggak ada tisu dapur, bisa gunakan serbet yang bersih juga bisa ya. Nah, ini kita mau keringkan lagi. Oke, tadi apa lagi pertanyaannya tadi ya? Parsley kering bisa nggak ya? Kalau parsley kering itu ya kurang fresh aja, tapi bisa-bisa aja. Tapi nggak usah pakai juga sebenarnya, parsley nggak apa-apa kok, nggak terlalu ngaruh kok. Itu cuman karena saya punya aja. Tapi kalau sobat masak online lagi nggak punya, nggak terlalu ngaruh ke rasa. Tapi kalau bisa, yang harus ada itu malahan pickle-nya dan itu lemon yang paling enak. Yang lainnya nggak apa-apa. Ini, oke ya, ini ikannya udah kering. Saya sambil panaskan minyak. Sebentar. Kenapa jadi pilek? Saya cuci tangan dulu. Kemudian kita akan membuat adonan tepungnya. Oke, ini oke. Nah, tepungnya kalau sobat masak online lihat-lihat ya, kalau mau bikin adonan tepung dari fish chips ini, biasanya kan kita harus menggunakan tepung. Bisa aja sih saya kasih coba yang hari ini tuh tepungnya yang menggunakan soda, ada yang menggunakan bir, ada yang menggunakan macam-macam lagi ya. Sodanya pun harus soda khusus supaya kulitnya itu bisa menggelembung, terus bisa crispy, tapi dalam ikan tetap lembut. Tapi kali ini saya akan gunakan tepung jadi aja. Artinya memang tepung ini sangat membantu, terutama kita yang ibu-ibu yang ingin praktis tapi ingin memberikan makanan yang spesial buat keluarganya. Nah, itu bisa kita gunakan tepung ini. Ini banyak, nah kelihatan ya. Ini banyak ada di supermarket ataupun di online juga ada, di pasar juga ada. Jadi di mana aja ini tepung ada. Jadi emang gampang banget, bukan tepung yang susah dicari ya. Tapi di sini saya akan kasih tahu komposisinya yang pas dengan airnya, dengan untuk ikan atau untuk onion ring. Nah, itu ya. Jadi saya akan kasih tahu komposisi yang pasnya aja. Selain ikan dori, ikan apa lagi yang bisa dipakai? Soalnya di rumah nggak ada, ikan apa aja bisa, asal dia itu kulitnya itu lembut dan nggak ada durinya, ya kan? Jadi umpamanya mau pakai ikan kakap umpamanya, bisa aja. Jadi kita ikan filet apa aja yang biasanya sih ya, itu biasanya ikan yang putih, artinya ikan yang dagingnya itu putih. Yang dagingnya itu bukan keras juga, tapi ikan yang nanti pada saat digoreng itu dagingnya itu lembut. Jadi boleh ikan apa aja, tapi pada dasarnya harus ikan yang nanti itu hasil dagingnya itu nggak keras ya, tapi lembut. Oke ya, tepungnya udah. Sekarang kita mau bikin yang onion ring dulu. Oh, ini belum panas ya, nggak apa deh, kita bikin dulu. Kentang dulu aja ya. Tunggu, buat yang kentang, mana tadi yang buat kentang? Ini ya.
Oke, kita mau goreng kentang dulu. Ini ada maizena. Maizena. Ya, sebentar saya buang dulu. Airnya mana yang buat ini? Airnya. Maizena. Oh, ini belum ditimbang juga. Jadi di sini maizena dan kelihatan nggak Mas Ahmad? Hah? Maizena dan ini pakai apa? Maizena dan soda kue. Oke ya, nanti resepnya detailnya dikirim ya. Ini ada maizena, soda kue, kemudian kita kasih air. Oke. Kita aduk. Nih ya, cuman buat nanti melapisi kentangnya, kita air, maizena dan soda kue. Kalau pilih ikan dori pun kita nggak bisa sembarangan karena ikan dori ada yang agak bau-bau tanah gitu ya. Jadi ciri-cirinya kalau menurut pengalaman saya itu yang tengahnya ini jangan yang merah, terlalu merah itu loh. Apanya nih badan dari tengahnya ikan itu dia itu terlalu merah biasanya. Jadi dia ada aroma ikannya lebih kuat dibandingkan kalau yang bersih ya. Dorinya nggak dicuci ya. Ini udah dicuci dan udah. Jadi gini. Nggak usah dicuci, beneran dicuci, tapi ini udah ditowing tadi. Jadi dia kan belinya dari beku. Jadi kalau udah dibekuin ini, kemudian kalau sobat masak online mau dicuci, itu bisa dicuci, bukan dicuci beneran direndam gitu ya. Cuman dialiri air aja sebentar, kemudian dikeringkan. Yang penting harus dikeringkan. Artinya sebelum kita mau pakai, harus dikeringkan dulu. Ya. Kemudian ini udah yang buat kentang. Yang buat onion ring, mangkoknya mana? Ini buat kentang, buat onion ring. Nah, kalau di sini yang saya pakai ini tepungnya onion ring dan juga untuk ikannya pakai tepung yang tadi ya. Terus ini gramasinya, ini saya gunakan juga kaldu jamur. Tapi kalau sobat masak kalian nggak ada kaldu jamur, itu bisa pakai chicken powder juga bisa ya. Jadi di sini ini tepungnya, tepung ikan tadi, kemudian kaldu jamur. Ada penan soda kue sebagai apa? Sebagai nanti kentangnya itu kan kita bikin potato wedges-nya supaya lebih crispy. Dori, oh tadi udah ya. Oke. Air lemonnya diganti jeruk nipis. Bisa sih kembali pada selera, tapi rasa dari jeruk nipis dengan lemon itu berbeda ya. Jadi jeruk nipis itu lebih tajam, cenderung lebih tajam. Tapi pada dasarnya bisa aja kalau untuk makan di keluarga itu bisa, cuman saya kasih tahu yang pada umumnya pakai air lemon gitu ya. Saya ambil air dulu. Berapa tadi? Ini ya, untuk ini harus menggunakan air es. Jadi untuk semua tepung-tepung yang di sini itu gunakan air es. Ini juga pakai air es. Tunggu. Jadi semuanya saya timbang, kenapa? Supaya saya nggak usah berpikir lagi kalau di rumah bikin juga apa ya, hasilnya juga bagus. Udah panas? Tes dulu. Kita aduk juga. Kita aduk rata ya. Apa? Oh iya, udah disiapkan. Ini jauh banget. Kita tes dulu minyaknya. Jadi minyaknya itu harus panas seperti kita menggoreng kira-kira 170-175 derajat ya.
Oke, kita goreng dulu. Kita goreng onion ring dulu deh. Sini bisa ya Mas Ahmad ke penggorengannya. Nah, ini yang sudah di ini. Oh ya, kita siapkan dulu tepung keringnya. Tepung kering nggak usah pakai ukuran karena hanya yang akan menempel aja ya. Jadi nanti bisa dipakai buat onion ring, bisa dipakai buat ikan juga. Nah, di sini bobainya bisa dilapisi dulu oleh tepung keringnya. Sedikit aja. Jadi nggak usah dibasahin. Jadi caranya bukan dari tepung basah ke tepung kering, tapi dari tepung kering ke tepung basah. Oke, kita lumurin dulu sambil tes minyak. Belum ya? Tunggu sedikit lagi minyaknya mau panas. Sambil jawab pertanyaan. Tadi tepungnya merek apa? Tadi boleh di capture ya, ini saya kasih lihat lagi. Nah, kelihatan kan? Harus yang fish chips. Hah, kelihatan? Tes minyak dulu. Tes minyak bisa pakai tepung ini sendiri atau oke. Atau bisa juga pakai kayak punya sumpit kayak gitu ya. Oke ya, nih caranya. Dimasukkan, tadi kan udah ke tepung kering, sekarang masukin ke tepung basah. Kemudian dimasukkan ke penggorengan. Nah, pakai garpu supaya gampang ya. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya. Nanti banyak kelas-kelas yang lainnya yang dimasak online, jadi bisa selalu ikutin. Langsung nanti setelah ini belanja ke supermarket. Semua bahannya ini ada di supermarket. Tunggu, ini minyaknya apakah kepanasan? Ada yang kepanasan dikit ya, kita bikin lagi. Jadi ini tetap crispy. Jadi kalau di rumah lagi mau bikin cemilan, nah ini bisa salah satu cemilannya bawang. Untuk tepungnya bisa di capture ya. Nah, tunggu satu lagi. Oke, nanti digoreng lagi. Nah ini ya, saya hanya bikin sedikit ya, hanya memberi contoh aja. Nah kemudian kita siapkan juga yang untuk ikannya. Ikannya juga sama, kelihatan ya, ini tepung keringnya. Kemudian kasih kaldu jamur. Ikannya untuk ukuran airnya itu berbeda karena dia harus lebih encer. Kalau terlalu tebal nanti dia kurang enak. Jadi nanti saya di resepnya nanti berbeda. Ya. Oh, kurang dikit. Karena kalau kekentalannya itu nggak pas, nanti jadinya hasilnya juga nggak pas.
Oke, kita aduk juga. Jadi yang harus diingat tetap gunakan air es. Onion ringnya udah mau matang. Nanti ada tayang ulang apa tadi? Apa tadi itu pertanyaannya? Ini harus aduknya yang rata ya. Oke. Ya. Tunggu, saya mau angkat dulu ini nanti kegosongan. Videonya bisa tayang ulang sudah. Nah, nanti tanyain Mas Ahmad nih, bisa nggak Mas Ahmad? Ditayang ulang? Belum 1 hari aja sih. Belum langsung hari ini ya? Enggak, bisa hari ini juga. Yang buat hari ini kan maksudnya kan? Ya. Nanti karena waktu yang kemarin yang ayam geprek pun kita nggak bikinin tayang ulangnya. Jadi nanti apa mau dibuat apa enggak ya? Ini nih kelihatan ya? Diusahakan nanti ya, nanti akan dibuat tayang ulangnya. Ini onion ringnya sudah jadi. Benar-benar ditiriskan dulu ya, karena lumayan juga ada minyak-minyaknya. Kemudian serpihan-serpihannya dibersihkan dulu, karena kita mau menggoreng ikan. Sering-sering aja nih ada kelas gratis, cuma workshopnya ada. Ya, tiap minggu bikin ya. Cuman ya, hanya syaratnya aja, hanya subscribe aja kok. Subscribe, terus apalagi? Share, like, lonceng tuh, apalagi udah ya, itu aja. Nah, iya jangan lupa loncengnya ya, ini oke udah kelihatan. Tuh menarik kan? Nah, jadi deh. Anyang rinnya gendut-gendut. Oh, jangan goreng ikan dulu karena kita mau menggoreng ini dulu tadi. Apa? Si kentang. Si kentang. Nah, ini contohnya ya. Ini ceritanya kita udah mau goreng, belum jadi goreng. Ini kita masukin kulkas dulu supaya tetap dingin. Ya, saya masukin kulkas dulu ya. Wow, penuh kulkasnya. Kenapa dia adonannya harus tetap selalu kering? Nah, untuk yang kentang, ini kita bikin yang potato wedges-nya. Oh, udah dikecilin. Kecilin aja. Kecilin dulu. Ini kita tadi kan udah direbus. Nah, terus udah dibikin tepungnya. Nah, tepungnya itu nggak usah lewat tepung kering, tapi dia tinggal dimasukin aja. Oh, gocu harunya ya. Nah, ini ya. Udah ya. Terus masukkan. Besar-besar. Goreng saja. Selain pakai potato wedges, bisa juga makannya pakai french fries atau enggak pakai itu mashed potato. Kembali kepada kesukaan. Atau ada juga mungkin yang makannya pakai nasi. Orang Indonesia, nggak apa-apa juga, bebas. Have it your way kan, gimana bebas aja, makanan itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Gimana cara kita makan terserah aja. Oke. Ini agak lengket gini tapi nggak apa-apa. Supaya dia nanti hasilnya lebih crispy. Tapi memang lebih crispy di ininya ya. Kalau apanya nih onion ringnya benar-benar crispy. Cuma jangan dimakan dulu karena masih sangat panas. Ini ya, tuh. Oke. Saya gorengnya segitu aja. Tangan dulu. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Apa? Kita mau lap dulu. Apa? Gak boleh. Gak enak kenapa ngumpet aja jari-jarinya agak kelihatan gitu. Bukan Namanya Wulan, Bu. Ci. Bukan enak.
Ayo nih, siapa yang mau datang nih? Wulan bentar lagi mau nikah nih. Oke ya, bisa kelihatan nanti. Wow, luar biasa. Luar biasa, kita mau bikin makanan enak pagi ini. Kenapa? Apa pertanyaannya apa? Mayones kenapa? Oh, mayones mereknya apa? Tunggu sebentar. Kalau yang kita pakai yang standar aja ya, maksudnya mayones yang jangan yang mahal-mahal, tapi yang ini aja apa namanya? Standar, tapi rasanya enak. Saya pakainya yang Le Gourmet. Jadi nulisnya Gourmet, gourmet. Nah di situ creaminya enak. Kalau secara saya pribadi ya, tapi pada dasarnya mayones apa aja kembali kepada selera. Jadi dia itu lebih creamy, kemudian rasanya enak, harganya terutama masuk akal. Jadi dia ada yang refill dan ada juga yang kemasan botolan gitu ya, tapi ada juga yang kemasan 1 kilo gitu ya. Oh ya, ini buat kentangnya mana tadi? Taruh kentang. Mangkok satu lagi. Ambil mangkok. Oh iya Ci, buat ngangkat ini. Nggak langsung digoreng aja. Kenapa kentang direbus dulu? Oh ya, kenapa kentang direbus dulu? Tadi kan udah saya bahas kenapa ini supaya pada saat proses menggorengnya itu nggak terlalu lama. Dan kita kan ada dikasih maizena juga. Ada tepung pelapisnya ya sedikit ya. Nah itu apa namanya? Jadinya membuat tuh jadi kita lebih praktis. Terus kalau enggak kita bisa udah direbus itu kita taruh aja dulu di kulkas di mana nanti kita mau pakai baru kita goreng juga bisa. Jadi itu buat proses memasak di penggorengannya ini jadi lebih sebentar. Ini udah mau matang. Kalau dari mentah jadi lebih lama. Jadi pada dasarnya memasak itu enggak ada prinsip menurut saya ya, pengalaman saya itu enggak ada yang bakal ini 100% benar ataupun salah karena setiap orang itu pasti memiliki style masak sendiri-sendiri, kesukaan sendiri-sendiri, dan teknik sendiri-sendiri. Itu ya. Mbaknya, chefnya tambah keren, nggak pakai apron. Lagi nggak pakai apron. Di sini panas loh kalau depan api ya. Jadi saya nggak pakai apron tuh, ya nanti deh kalau kelas offline nanti saya pakai lagi. Kalau soalnya di sini beneran panas, terusan hari ini nggak terlalu kotor juga. Terus langsung goreng. Minyak gorengnya pakai berapa liter? Oh ya enggak, ini karena ikan saya itu besar, jadi saya pakai minyaknya banyak. Sebenarnya minyak goreng yang dipakai disesuaikan dengan banyaknya kita mau menggoreng. Jadi ini sih mungkin 1 liter ada ya, tapi pada dasarnya, nah ini ya, ini saya kasih lihat dulu. Pada dasarnya kembali kepada berapa banyak yang mau kita goreng, jadi jangan berlebihan juga. Kelihatan ya, seperti ini. Tapi nanti kita mau goreng lagi supaya lebih crispy, kita angkat dulu deh. Nah ini kurang dikit. Boleh dikit lagi deh. Nanti kita goreng ikan jadi. Nah. Pada saat diangkat, kita udah siapkan garam untuk menaburi. Ya, jadi garam gunanya untuk nanti pada saat diangkat itu masih panas-panas, kita harus udah kasih garam, bukan udah dingin, supaya dia nempelnya lebih bagus. Kemudian nanti rasanya itu jadi kentangnya ada rasa garamnya. Kalau mau ada sedikit rasa lain, pedas bisa disiapkan cabai bubuk. Atau mungkin juga sukanya apa aja, cabai bubuk yang merek apa aja bisa, atau yang merek yang cabai bubuk Korea juga bisa. Oke, ini dikit lagi ya, gorengnya ya, supaya enak. Nah, ini onion ringnya jadi. Terus kita siapkan ikannya udah kering, tepung keringnya tambah dikit ya. Jadi tepung keringnya nanti kalau masih ada sisa, umpamanya di rumah lagi bikin masih ada sisa, itu nggak usah dibuang. Jadi maksudnya nggak usah dibuang. Nanti bisa disaring lagi, umpamanya ada gumpalan-gumpalannya, kemudian bisa ditaruh di mangkok untuk dipakai kembali. Tapi jangan dijadikan satu dengan tepung yang masih ada di dalam plastiknya ya. Jadi dipisahkan, jadi supaya tidak mencemari tepung yang ada dalam plastik.
Oke, kita angkat. Kita mau goreng ikan sekarang. Ke sini dulu. Kita mau kasih garam ya. Jadi dari masih panas ini, masuk sini dulu. Atau tempat apa aja ya, boleh ya. Nah, terus kemudian kasih garam. Aduk-aduk atau goyang-goyangin. Nah, terus karena yang mau makan ini nanti bukan anak kecil, nah, jadi boleh dikasih cabai. Jadi pada saat mengerjakannya ini harus kondisinya masih panas supaya pada menempel. Kalau udah dingin nanti nggak nempel. Oke ya, nah dikit-dikit aja. Tapi kalau anak kecil yang mau makan jangan dikasih cabai, berarti kasih garam aja. Oke, ya. Kemudian kita mau goreng ikan. Saring kembali ya. Kan tadi ini udah apa namanya? Ada kotor apa serpihan-serpihannya. Itu boleh disaring. Apa? Tadi kita ambil yang keringnya, yang basahnya. Nah, ini harus dipindahin ya, karena nggak mungkin kita kerjanya di kotak, di bowl yang bulat ini. Jadi, minyaknya terlalu panas. Kecilin dulu. Jadi gini, kerjanya sama aja, tepung kering dulu. Ini ikannya besar nih. Ikannya udah kering ya, jadi harus kering, nggak boleh basah. Ini sebentar. Nah, dilumurin ya. Jadi kita mainan tepung. Tipis-tipis aja, yang penting merata. Jadi ikannya itu harus kering supaya tidak menyerap tepungnya jadi kebanyakan. Nah, ya kelihatan ya. Ini tipis merata. Kemudian celupin ke yang basah. Celupin aja, nggak usah ditekan-tekan, disiram aja. Pokoknya yang penting merata. Nah, oke. Oh, ada yang belum kena. Oke, kita ratain dulu. Yang penting merata ya. Tunggu. Oke dah. Masukkan. Goyang-goyang dulu boleh, biar bergelombang. Nah, ini penggorengannya nggak muat, itunya besar banget ikannya. Panjang, penggorengannya sudah gede. Besarin dikit. Minyaknya panas ya. Minyaknya harus panas. Sekarang kita mau plating. Nah, ini tunggu. Harus kering dulu. Biarin dulu kering ya. Ini serpihannya. Bisa juga kita tempelin. Nanti juga bisa kita saring.
Biarkan dulu ya, soalnya ini masih belum apa namanya, belum kering bagian bawahnya. Jadi nanti kena penggorengannya. Kena sutilnya. Kemudian ada pertanyaan, adonan tepung potato wedges bisa dikasih parsley kering nggak? Bisa aja, tapi asal pada saat dimakan itu nanti dia kalau bentar ya, kalau parsley keringnya nanti jadi terasa gosong apa enggak? Kalau enggak sih nggak apa-apa sih, bisa. Biasanya kan kita kalau dipanggang juga bisa kan, kalau kita mau oven pakai parsley kering. Terus kapan-kapan buat mie kangkung atau mie ayam? Nah, boleh sekarang ya sobat masak online, boleh sekarang chatnya kelas apa aja yang mau diinginkan, nanti diambil yang terbanyak. Kalau cuman yang satu gitu ya, atau yang tersedikit ya enggak ya. Jadi yang terbanyak, seumpamanya yang terbanyaknya ingin minta kelas apa nih, umpamanya buat minggu keberapa, karena kan kalau buat minggu depan udah ada jadwalnya. Buat minggu keberapa, boleh ya chat sekarang, ingin diadakan kelas apa. Kalau dari Cifumi maunya mie kangkung atau mie ayam. Nah, yang lainnya boleh chat juga maunya kelas apa. Ini penggorengannya kurang besar sedikit. Tapi nggak apa ya, yang penting ikannya enak. Crispy, wow. Kita siram-siram. Jadi minyaknya tergantung dari besarnya ikan. Nah, kalau untuk menghemat ikan, itu bisa juga alternatifnya dengan ikannya dipotong-potong dulu. Jadi minyaknya nggak harus sebanyak ini. Kan kita harus bijaksana juga pakai minyak ya, supaya nggak terlalu banyak minyak sisanya. Aduh, sebentar. Agak, ya jadinya ini lumayan di sini dapurnya agak panas ya sobat masak online ya. Jadi gini ya, potong-potong dulu, umpamanya dari satu ikan itu bisa jadi potong 4, itu juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus langsung segini banyak minyak. Jadi bisa menghemat minyak juga dengan cara memotong ikannya. Udah, belum ya, dikit lagi. Nanti sebentar saya balik ya, dikit lagi. Jadi pakai tepung ini sangat praktis karena apa? Kita nggak perlu membeli bahan-bahan yang lain, contohnya soda, dan kita bisa menggunakannya sedikit atau banyak, itu tergantung dari berapa banyak yang mau kita pakai. Jadi kadang-kadang kalau kita yang harus pakai soda, ada yang pakai bir juga, nah itu kan kita harus beli 1 botol, padahal pemakaiannya mungkin hanya seperberapa dari air yang kita beli. Nah terus nggak bisa kita pakai juga ya. Oke, berarti nggak ada yang mau lagi kelas minggu depan apa? Nggak ada yang punya ide juga. Boleh kalau mau kasih masukan minggu depan, minggu depannya lagi, itu pingin kelas apa, boleh di chat ya. Ambil nunggu ikannya matang. Nanti kalau ini ikannya nggak mau matang loh. Nah, ini ikannya udah mau matang, ore. Saya mau balik dulu nih kebesaran. Nah, ini saya balik dulu. Wow. Tapi nanti ikannya harus ditiriskan ya, karena kan dia apa ya, ada minyaknya kan. Jadi supaya tidak banyak kandungan minyaknya, dia nanti ikannya harus ditiriskan. Tadi ya ini sampai disiapkan. Siapa yang mau makan? Bu Reni kelas mie ayam katanya. Ngikutin Cifumi juga nih katanya kelas mie ayam. Biar ada temennya. Minggu depan kelas dimsum. Nah kelas dimsum itu ada ininya. Nah ada mie kangkung, mie ayam nih pinter ya. Padahal mie ayam itu ada kelasnya. Masalahnya gini dong. Mie ayam dan mie kangkung itu, kenapa saya tadi bikin yang lain? Karena sudah ada kelas online-nya. Jadi nggak boleh yang harus ada kelas online-nya. Kalau mau ya nih gini, khusus untuk sahabat masak online kali ini yang ikut kelas, oh di kelas mie kangkung itu ada mie ayam? Nggak ada ya? Oh ada resepnya ya, waktu itu kita pernah. Nah itu
khusus Sobat Masak Online yang kali ini ikut di sini, yang ingin langsung dapat video mie ayam, berbagai mie ayam ya, itu ada dari mie ayamnya itu sayur-sayuran. Jadi dari yang original telur sampai kepada mie yang terbuat dari sayur-sayuran, sampai cara bikin minyaknya, sampai kuahnya, sampai pangsitnya, tuh lengkap banget ya. Sampai apa lagi? Ayam kecapnya. Nah, jadi nanti kalau di Tokopedia itu harganya berapa, ini diskonnya bisa 70%. Apa? 700.000 ya? Di Tokopedia itu harganya 700 ya. Tapi kalau buat Sobat Masak Online yang kali ini ingin tahu kelas masak mie ayam, hari ini ada promonya spesial. Jadi kalau bukan saya nggak mau ya, kalau umpamanya di kelas masak online yang sudah ada kelas online-nya, ya itu ada kemungkinannya nggak diadain. Jadi harus yang belum ada nih, kayak gini kan belum ada. Nah, jadinya harus yang kelasnya belum ada. Jadi gini, buat Sobat Masak Online yang belum tahu kelas-kelas di masak online, jadi ada banyak pilihan jenis masak kelasnya. Jadi mungkin sekitar ada 40 kelas. Jadi Sobat Masak Online bisa pilih kelasnya. Di situ nanti akan dapat videonya, kemudian akan dapat juga resepnya. Videonya itu bisa diputar kapan aja. Jadi selain videonya bisa diputar kapan aja, dapat resepnya juga, sekaligus bisa konsultasi. Jadi pada saat membuat misalnya ada kendala atau ada kesulitan, nah itu bisa bertanya langsung. Jadi langsung bisa dijawab sampai akhirnya bisa mendapatkan hasil yang sama dengan yang masak online bikin. Tuh kan bener ya, Cibumi bilangnya. Katanya Cibumi pada tahu nih, udah tahu nih kelas masak online ada ininya nih, ada apanya, ada kelasnya. Dia udah jadi pengusaha empek-empek. Kan ada kelas empek-empek. Nah, empek-empeknya gimana? Boleh bisa lihat di nah ini Mas Ahmad kirimin ya paket kursusnya. Nah kalau ayam kodok, nah ayam kodok ya, coba saya hitung waktu, dalam 1 jam bisa selesai nggak bikin ayam kodok. Buat menguliti ayamnya, nah itu ya, yang paling penting menguliti ayamnya. Saya balik dulu ya, nggak apa-apa, masukin aja dulu komen-komennya atau pinginnya apa. Nanti kan siapa tahu doa Sobat Masak Online terkabul. Nah terus ya ini bentar lagi ya, bentar lagi ikannya diangkat kan sambil nunggu ikannya mateng. Kemudian mau ditinggalin apanya? Ikannya, waduh cuman goreng satu, nggak jadi, jangan datang. Jangan, nanti habis. Nggak usah, nih nanti sama Wulan aja udah habis nih. Oke, bentar lagi ya, biar warnanya bisa bagus terus crispy. Jadi kalau mau pilih ikan, yang penting adalah bagian tengah dari ikan itu jangan yang berwarnanya terlalu merah banget, karena biasanya rasa ikannya terlalu kuat. Oh, saya mau tiriskan dulu biar nggak terlalu berminyak. Oh ya Mas Ahmad, sekarang ada promonya apa ya? Yang belum subscribe siapa ya? Udah subscribe semua ya. Ini hasilnya, ikannya mana? Udah hasilnya? Kok nggak ada? Enggak? Kelihatan? Oh iya. Nih, Sobat Masak Online hasilnya. Ini adalah ikan jumbo. Ini kalau beli di restoran 150.000 sama black currant. Siapa yang suka ke restoran minum makan ini beserta minumannya. Oh, luar biasa ini jumbo. Saya tirisin bentar ya, karena mau diplating. Oke. Wow. Enak banget. Kenapa? Oke. Bebek panggang, luar biasa permintaannya bebek panggang. Enggak, saya bisa bikin bebek panggang, tapi alatnya itu nggak bisa pakai peralatan. Kalau mau beneran yang kayak dijual ya, itu nggak bisa pakai peralatan yang ada di rumah. Jadi saya itu kalau yang kelas gratisnya sebisa mungkin adalah
apa ya, yang ada di rumah peralatannya. Karena kalau bebek panggang yang beneran bebek panggang, yang bebek packing gitu ya, itu nggak bisa pakai peralatan yang ada di rumah. Itu harus pakai peralatan khusus untuk memanggang bebeknya itu. Jadi ada yang pakai Apollo ya. Kemudian nih kalau bisa lihat sobat masak online, ada oven di belakang saya. Nah itu bisa. Jadi itu sangat nggak bisa pakai peralatan biasa. Nah jadi saya belum mengeluarkan kelas yang memang harus pakai peralatan-peralatan khusus, karena selain harganya peralatan itu sendiri cukup lumayan mahal kalau untuk kita konsumsi rumah ya. Jadi lebih baik kita yang sekarang ini ya, sementara ini, nanti kalau kedepannya mungkin berubah, itu adalah menggunakan peralatan yang ada di rumah. Oke, udah promonya. Nah, khusus hari ini yang ingin tadi bikin mie ayam, nah kan harganya itu di Tokopedia ada 700.000 ya, bikinnya mie-nya itu mie original, mie bayam, terus apa lagi? Labu, mie hitam. Nah, kenapa bisa warna hitam? Nah, terus ada mie kangkung juga. Terus bikin ayamnya, bikin sambelnya, bikin kuahnya, bikin pangsitnya, bikin hekengnya, lengkap banget. Nah, itu ya. Itu bisa, dan kuah dan sambelnya juga itu bisa didapatkan hari ini dari 700. Untuk mie ayam aja nih, sebenarnya sih nggak promo nih mie ayam. Cuman tadi aja karena membahas mengenai mie ayam, untuk yang hari ini pesan itu menjadi berapa sih Mas Ahmad ini di sini? Ini berapa? Sebentar ya, ini Mas Ahmad lagi membuat promonya dulu buat spesial untuk sobat masak online yang hari ini ikut di kelas hari ini. Jadi untuk sebentar, 2 minggu ke depan ada kelas pasta, itu malahan nanti dikasih pastanya. Baik kan ya, jadi masak online ini yang untuk 2 minggu ke depan ada khusus kelas pasta. Pastanya ini jadi seperti umpamanya spaghettinya, umpama makaroninya, atau fettuccine-nya, itu nanti diberikan. Jadi selain dapat kelasnya, bahannya juga diberikan. Tapi dagingnya enggak ya, dagingnya beli sendiri. Jadi kalau yang nanti perlu dagingnya, itu enggak, tapi nanti semua pastanya yang digunakan dibelikan, dibelanjain, apa? Gratis dapatnya, nah itu ya. Oke ya. Nah sekarang kita mau, udah? Jadi yang tadi kelas mie ayamnya itu, ya mie ayam nggak masuk, emang nggak masuk promo, khusus yang hari ini aja, karena di kelas 700, jadi bisa mendapatkan dengan kelas 199.000, khusus hari ini aja. Jadi untuk belajarnya apa aja nanti dilihatin Mas Ahmad. Dan juga untuk kelas yang bikin siomay Bandung ya, yang dingin tetap empuk. Nah, jadi kalau bikin siomay itu, maunya kan kalau udah dingin tetap empuk, tapi jangan menjadi kenyal. Nah nanti jadi seperti bakso aci, jangan juga ya. Oke nih, sekarang kita mau plating dulu. Nah promonya bisa dilihat ya. Jadi cara membuat ini yang pertama, ayam kremes dari 450, membuat ayam gorengnya, cara memarinasinya, kemudian membuat ayam goreng yang benar-benar enak, kemudian bikin kremesannya juga. Nah ini materinya apa aja yang ini? Ini ayam goreng kremes, membuat kremesan, teknik membuat kremesan cantik, bonus resep sambal. Nah ini harusnya 450 menjadi 125.000 ya. Kemudian ini Cipumi, biarin udah jadi pengusaha pempek ya. Sekarang udah kremesan juga kemarin dijual. Jadi bukan ayam yang dijual tapi kremesannya. Kemudian untuk yang bakso ikan. Nah, ini kalau ingin bikin bakso ikan sendiri dari ikan tenggiri asli ya. Ikan tenggiri asli jadi bisa dibikin macam-macam. Jadi bisa diisi telur asin, bisa diisi apalagi itu jamur, bisa diisi telur biasa juga bisa umpamanya ya. Jadi ini materinya apa ya? Materinya enggak, yang ini bakso ikan. Kemudian bisa juga dilapisi oleh kulit tahu. Nah, bisa bikin bakso ikan telur asin, kemudian keju, jamur. Terus bakso tahu ikan, bakso ikan kulit tahu, kuah bakso, minyak bawang putihnya, kan harus pakai minyak bawang putih karena kalau enggak kurang enak. Kemudian ada sambal baksonya.
Jadi dari 650 menjadi 125. Kemudian promonya yang lain ya tadi itu sambil pack ini ya. Sambil kita plating karena mau kita makan. Oke. Kemudian yang ada juga Batagor Bandung. Tuh, jauh-jauh nggak usah ke Bandung, ongkosnya aja nggak dapat 125.000 ya. Nah, itu dari 450 jadi kita belajar bikin Batagor. Bikin Batagor dan bumbunya yang enak. Jadi ini kelas-kelas yang dimasak online ini sudah diuji coba dan juga memberi inspirasi usaha. Jadi sesuai tagnya, tasty yang pasti enak, accurate. Kenapa? Karena kita semua ditimbang. Jadi nggak pakai sendok ukur. Jadi semuanya akurasi dan kemudian inspiring, memberi inspirasi buat sobat masak online untuk berusaha atau ingin mencoba usaha dari rumah. Nah itu bisa. Oke, ini kelihatan nggak platingannya? Dari saya nggak kelihatan soalnya. Oh ya, satu lagi selain Batagor itu siomay ya. Nih siomay juga dari 450 jadi 125. Jadi ini benar-benar siomay ikan tenggiri yang benar-benar enak. Jadi walaupun dingin tetap enak. Dijamin enak. Dibuat sobat masak online yang ingin tahu hubungi ke WhatsApp di Masak Online. Dan juga ada satu lagi kelas bakwan Malang. Ini belajar cara membuat baksonya, kemudian tahu baksonya juga, pangsitnya, bakso gorengnya juga, kuahnya juga, wah lengkap banget. Sampai ke packingnya nih, itu kan, bikin bakso halus, bakso urat, pangsit goreng, pangsit rebus, tahu bakso, bakso goreng, kuah, resep sambal, isian pangsit bakso sapi, widih. Banyak kan, banyak banget. Jadi nggak rugi ikutan kelasnya. Nah. Oke, ini udah jadi. Siapa yang mau? Ada lagi pertanyaan? Di mana Mas Ahmad bisa balik lagi itunya nggak? Oke, kelihatan. Mundur dikit. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan yang lain? Pertanyaannya, pokoknya untuk minggu depan bisa ditunggu kelas berikutnya. Jangan lupa subscribe juga, dan juga kalau ada 2 minggu lagi ya kelas pastanya akan diberikan juga. Kemudian nggak kelihatan tuh Mas Ahmad. Nih ya hasilnya setelah di plating nggak kalah cantik sama yang kita makan di resto-resto. Jadinya menghemat biaya sangat jauh karena satu porsi ini kalau kita makan di restorannya ini bisa sampai ke 135 belum pajak ya, 150. Kemudian nih, cantik kan? Kemudian bisa juga di rumah kita beli black currant-nya aja, minum bisa refill sendiri sampai kita kekenyangan sendiri deh. Karena minumannya kan refill terus. Gimana ini kok balik lagi yang tadi? Ada pertanyaan lain nggak? Oh ya, saya lupa. Nanti jam 1 ada kelas membuat asinan sayur dan asinan buah. Memang ini kelasnya berbayar yang untuk jam 1, tapi spesial untuk sobat masak online yang ikut kelas hari ini itu dapat harga spesial dari berapa? Menjadi dari 179. Untuk yang sekarang lagi ikutan di kelas ini, Fish Chips bisa ikutan di 149. Itu belajar membuat asinan sayur. Jadi asinan sayurnya kalau yang udah daftar ya enggak kan baru promo. Ya jadinya buat yang ini jadi membuat asinan sayur dan juga asinan buah dan juga penyajiannya, packingnya juga. Jadi asinan sayurnya ini kuahnya ini benar-benar enak dan juga untuk asinan buahnya benar-benar enak juga. Memang ini khusus kelas yang untuk nanti orang-orang mau usaha asinan sayur dan asinan buah karena memang kan sekarang kita harus banyak-banyak makan buah dan sayur ceritanya ya. Jadi ini memang untuk alternatif usaha, jangan lewatkan, masih bisa daftar ke Mas Ahmad nanti buat kelas jam 1. Adonan bakso tepung tadi kalau udah sisa bahan bisa simpan di kulkas nggak? Bisa aja, tapi jangan terlalu lama ya, paling 3 harian aja.
kelas pasta ya nanti kita ajarin bikin sausnya. Kalau untuk resep frozennya jadi berapa? Nah, kalau yang ingin tahu promonya untuk kelas yang lainnya langsung WhatsApp ke ke nomor masak online ya. Yang atau klik yang ada di chat. Nah, nanti Mas Ahmad kirim untuk ininya linknya ya. Dan juga untuk ayam kremes apa harus ke ayam kampung? Enggak, saya aja jualan yang saya jual ada 2 jenis yaitu ayam pejantan, bukan ayam kampung malah. Ayam pejantan itu kan sebelum menjadi ayam kampung. Enggak, maksudnya beda. Ayam kampung kan lebih mahal, ayam pejantan lebih murah. Tapi kan dia teksturnya hampir sama ya. Dan juga saya jual juga ayam potong. Artinya ayam kota, ayam negeri. Saya jual pakai bumbu itu karena memang beneran enak. Jadi walaupun menggunakan bukan ayam pejantan ataupun ayam kampung, itu ayam kremesnya enak. Terus ya nanti resepnya bisa di-share. Terus ada lagi yang atasnya? Yang atasnya apa? Nggak ada lagi pertanyaannya itu yang tadi kayak? Udah nggak ada ya? Jadi mau bakso ikan, bakwan Malang udah ya udah. Ya bakso ikannya beneran enak loh. Rugi kalau nggak ikutan. Beneran uang segitu bisa untuk investasi kita seumur hidup dan bisa diwariskan pada anak-anak. Beneran. Saya juga bikin resep-resep salah satunya untuk membuat warisan buat anak saya ya. Biar anak saya nanti bisa mengembangkan masakan Indonesia. Terus mau Kak saya, ya terima kasih untuk Ibu Reni. Nanti bisa hubungi ya ke WhatsApp Masak Online. Sekalian aja dikomplitin kan, langsung bisa. Iya benar, resepnya bisa. Oke, nanti semuanya yang udah ikut kelas ini, kalau mau ikut kelas di jam 1, ikut kelas jam 1, dan juga nanti semua resepnya yang udah digramasi nanti dikirimkan supaya hasilnya sama. Boleh juga yang udah masak, boleh nih hasilnya. Ayo siapa yang mau, silakan. Udah ke bawah. Yang udah masak nanti bisa di foto terus di tag ke Masak Online juga bisa, ya kan? Kelas snack ada nggak? Ya udah nanti tadi bikinnya apa? Kelas snack kalau nanti saya ada chefnya yang bisa nanti saya adakan ya. Oh kalau kelas snack yang di Masak Online ada ya? Donat. Snack kan baru ada donat, brownies ya. Pakai ikan patin bisa nggak? Ikan patin, tunggu. Asal ikannya itu lembut dan nanti nggak berduri, bisa di fillet itu bisa. Jadi intinya harus ikan yang lembut ya. Tiap nasi sisa semalam, paginya bikin nasi apa? Masih? Bubur ikan. Saya bubur ayam mau nggak? Bubur ayam yang enak banget. Tiap ada nasi sisa semalam, paginya bikin nasi goreng rasanya B aja itu biasa aja. Oh, rasanya biasa aja. Jadi mau bikin nasi goreng maksudnya itu? Atau gimana? Ada informasi. Kak Yanti ini Rere apa aja Kak? Boleh ikut suara terbanyak pempek, saya udah ikut kelas. Oh ya luar biasa. Itu Rere udah udah dipraktekkan kelas pempeknya karena memang beneran enak dan beneran bisa buat usaha. Dari Masak Online juga senang ya kalau apa yang udah di-sharekan itu bisa berguna juga, bisa jadi menambah kesibukan buat sobat Masak Online dan juga bisa nanti ditambah disayang suami dan disayang anak-anak karena mamanya jadi pintar masak kan. Terus ya nanti kelas pasta dibuat sausnya, saya akan buat sausnya yang homemade ya sausnya. Oke, Cifumi ditunggu kelasnya. Oke, yang lainnya oke selesai. Berarti semuanya udah terjawab pertanyaannya. Kalau masih ada yang bertanya lagi boleh minggu depan. Jadi minggu depan kita adakan kelas lagi. Kembali lagi saya ingatkan yang belum subscribe silakan subscribe, yang mau ikut kelas nanti jam 1 silakan, karena kalau dilewatkan sangat sayang sekali karena dengan biaya yang tidak terlalu mahal ya, dengan kita jajan di resto atau jajan berapa kali asinan sayur atau buah, itu sebenarnya bisa menambah wawasan kita dan juga menambah koleksi makanan kita menjadi lebih bervariasi. Terima kasih untuk partisipasinya. Oke, nggak ada. Berarti semuanya udah mengerti. Nanti Mas Ahmad kirim ya, berarti belum di-share kan resepnya? Nanti Mas Ahmad kirim. Semoga dibikin di rumah dan hasilnya memuaskan keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati dan juga tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Dah, oke. Udah cantik, mau difoto dulu nggak?